Selamat pagi, kali ini saya akan membuat sebuah video penyuluhan perpajakan kepada anak SMA dalam rangka UTS mata kuliah komunikasi publik. Selamat pagi semuanya. Masih pagi nih, masih pada semangat dong ya. Oke, nah kenalin, saya atau manggilnya kakak aja ya. Kakak namanya Chandra dari Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya KPP Madya Denpasar, akan memberikan penyuluhan terkait perpajakan dalam rangka Tax Goes to School 2020. Yeay. Oke, sebelum itu kita yel-yel dulu yuk. Kalau kakak bilang pajak kuat, kalian jawab Indonesia maju. Oke? Oke, pajak kuat, Indonesia maju. Yeay. Oke, sebelum ke materi nih, kamu tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak arti pajak? Atau dapat souvenir loh? Ayo angkat tangan, nggak apa-apa salah nih. Ya, yang di ujung. Kewajiban bayar uang ke negara. Ya, bisa ya, pinter-pinter. Nah, kalau menurut undang-undang nih, arti pajak itu adalah kontribusi wajib dari warga negara, orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau bahasa lebih simpelnya nih, pajak itu adalah kewajiban warga negara kepada negara yang ujung-ujungnya untuk kemakmuran warga negara itu sendiri. Jadi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, peran pajak tuh apa sih bagi negara? Ini diagram penerimaan pajak dari total penerimaan di APBN Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini kita bisa lihat kalau rata-rata lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari pajak. Jadi udah bayang dong pentingnya kayak gimana. Kalau misalnya nggak ada pajak, 80% penerimaan negara hilang. Terus kalian atau negara bayar apa-apa? Pakai apa dong kalau nggak ada pajak? Nah, terus kita sebagai warga negara berhak tahu dong kemana aja sih uang pajak yang kita bayarkan. Ini bisa lihat di slide ya, slide yang tertera di layar. Kalau uang pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, agama, dan sebagainya. Contohnya nih sekolah kalian. Kalian gratis kan? Nah, itu tuh dari apa? Dari dana bos kan? Dana bos dari mana dapatnya? Dari pajak. Terus guru-guru kalian bisa ngajar. Itu digaji sama siapa? Pemerintah kan? Pemerintah dapatnya uang dari mana? Dari pajak. Jadi udah tahu dong seberapa penting pajak. Kalau kita lihat di sini nih, ada jalan, ada gedung-gedung, fasilitas umum, itu dibuatnya ya dari uang pajak. Jadi udah pada sadar dong kalau pajak tuh sebenarnya penting banget ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin kalian sering ke restoran. Terus di struk pembayaran ada bacaan kalau tax 10%. Kira-kira itu masuk pajak pusat atau pajak daerah? Nah, bisa nebak Kak? Ya, jadi itu pajak daerah ya. Terus bedanya apa dong sama pajak pusat? Nah, bedanya itu kalau pajak pusat dia dikumpulin oleh pemerintah pusat dan digunakan oleh kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau pajak daerah dia dikumpulin oleh daerah itu sendiri dan digunakan oleh kemakmuran daerah tersebut. Contohnya nih pajak daerah yang lain, Samsat deh. Kalian pasti tahu kan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan setiap tahun. Itu tuh dipungut oleh pemerintah daerah untuk kemajuan masyarakat daerah tersebut. Contohnya Bali. Ya berarti untuk Bali doang kayak gitu. Beda misalnya kalau orang tua kalian dapat gaji, terus dipotong pajak sama bosnya gitu. Nah, itu tuh larinya ke pusat. Pusat akan menyalurkan uang pajak tersebut ke seluruh Indonesia untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kalau udah tahu siapa aja yang bayar pajak? Nah, yang bayar pajak itu adalah orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu apa sih? Objektif itu apa sih? Nah, subjektif itu adalah syarat di mana seorang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Jadi misalnya nih contohnya, ada pegawai, ada pengusaha, ada perusahaan, dia wajib bayar pajak kalau telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak dan mempunyai syarat objektif, yaitu objek pajak. Contohnya penghasilan. Jadi ketiga
ketiga subjek ini kalau udah punya penghasilan ya wajib bayar pajak. Jadi yang bayar pajak itu adalah seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nanti nih misal kalian udah kerja, kan sekarang belum ya, berarti belum punya penghasilan ya, kalian udah kerja misal. Nah terus punya penghasilan, nah kalian namanya wajib pajak karena telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Selanjutnya, udah tahu kayak gitu, cara mengutnya gimana sih? Atau gimana sih sebenarnya mekanisme pajak itu? Nah, mekanisme pajak atau sistem pengurutan pajak di Indonesia ada 3. Yang pertama self-assessment, yang kedua official assessment, yang ketiga ada withholding tax. Self-assessment itu kayak tadi contohnya wajib pajak, dia ngurus sendiri administrasi perpajakannya dari A sampai Z. Beda halnya sama official assessment, contohnya tadi Samsat, itu kan dipungut sama pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah itu tuh namanya official assessment. Kalau withholding tax nih contohnya bendahara di sekolah kalian beli buku untuk keperluan kalian, dia nanti motong pajak dari penjual buku yang namanya withholding tax. Jadi ada 3 ya, diingat-ingat nih, siapa tahu ntar muncul di kuis. Selanjutnya alur administrasi perpajakan. Alur administrasi perpajakan di Indonesia ada 4. Yang pertama mendaftar, yang kedua menghitung, yang ketiga membayar, yang keempat melapor. Nah yang pertama mendaftar, misal kalian mau nyari kerja, kan beberapa pemberi kerja sekarang mensyaratkan ya kalau kalian udah punya NPWP. Jadi NPWP itu didapatkan kalau kalian mendaftarkan diri ke kantor pajak. NPWP itu gunanya kayak KTP, jadi sebagai identitas kalian dalam membayar pajak. NPWP itu kepanjangannya nomor pokok wajib pajak gitu ya. Selanjutnya menghitung, kalau misalnya kalian sudah mendaftarkan diri, dapat penghasilan, kalian menghitung dong pajak yang sebenarnya dipotong tuh seharusnya berapa sih. Nah kalau udah menghitung nih, kalian tahu berapa pajak yang dibayarkan. Selanjutnya membayar. Membayar itu ke bank ya, bukan ke kantor pajak. Jadi jangan percaya kata-kata orang yang bilang kantor pajak tuh suka nyembunyiin uang dan sebagainya, padahal uang tersebut langsung dibayar ke bank. Jadi kantor pajak tuh nggak ada jalur uang sama sekali ya. Selanjutnya melapor. Nanti kalau kalian udah membayar pajak, udah dan sebagainya nih, udah 3-nya udah lewat, tahap terakhir melapor. Jadi kalian mau melapor kewajiban perpajakan kalian dalam setahun dan dilaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan, di mana orang pribadi batasnya akhir Maret, kalau perusahaan batasnya akhir April. Nah selanjutnya nih, segitu dulu materinya segitu dulu ya. Nah selanjutnya kita kuis. Kuis nih, mau nanya, ada yang tahu nggak sih sistem pengurutan pajak Indonesia? Kan ada 3 nih, ada yang bisa nebak nggak apa aja? Nanti yang bisa dapat souvenir loh ya. Self, official, withholding. Ya bener ya. Jadi ada official, self, dan withholding tax. Dan tadi yang berdua tuh siapa? Ada yang tadi dong. Ya. Nah selanjutnya kakak mau bagiin kuesioner dalam rangka perbaikan Tax Goes to School selanjutnya. Di kuesionernya gampang ya, tinggal diisi baik, sedang, atau buruk terhadap fasilitas yang dicantumin di sini. Ya. Gampang kok ngisinya. Jadi nanti kuesionernya tinggal diisi ya. Nah intinya, ayo kita wujudkan generasi milenial yang sadar pajak. Pajak kuat, Indonesia Indonesia maju. maju. Terima kasih.